Firman Tuhan diambil dari Yakobus 4 ayat 1-12. Dengarkanlah firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Jovin, mari kita berdoa sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa agar Engkau kembali mengkalibrasi hati kami. Ketika hari ini kami akan membicarakan satu topik yang sensitif tentang konflik yang Kau angkat dari Yakobus pasal 4 ini Tuhan. Kami berdoa agar kami dapat menyadari kembali kecenderungan hati kami yang ingin mementingkan diri kami sendiri melalui konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan bahwa kami kembali memiliki hati yang mengadakan damai dengan Tuhan dan juga dengan sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus kami doa dan ucap syukur. Amin. Saudara, seperti yang tadi kita sudah bacakan di ayat yang akan kita renungkan hari ini, kita akan berbicara tentang satu topik yang dekat dengan kehidupan manusia. Tapi topik ini sayang sekali mungkin kita tidak senang untuk mengingatnya atau mengalaminya, yaitu tentang konflik, saudara. Orang Kristen tidak akan terlepas kehidupannya dari konflik dan kita akan mempelajari hari ini dari apa yang Yakobus ingin katakan kepada kita semua tentang konflik, bagaimana kita berkonflik, apa yang menjadi motivasi hati kita dan bagaimana kita dapat berjalan, bertumbuh bersama-sama di tengah-tengah kehidupan atau dunia kita yang penuh dengan konflik ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saudara melalui pembahasan kitab hari ini. Ya, 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama kita akan berbicara tentang konflik dengan sesama, kedua konflik dengan Tuhan, dan yang ketiga adalah konflik dengan iblis. Kita masuk saudara ke bagian yang pertama, konflik dengan sesama. Saudara, Yakobus di pasal 4 ini membuka perikop ini dengan langsung meng-highlight masalah utama yang ia ingin sampaikan kepada jemaat-jemaat Kristen pada masa itu saudara, di daerah Timur Tengah saat itu. Dikatakan dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Yakobus perlu meng-highlight ini karena dia melihat banyak sekali jemaat-jemaat yang bermasalah dalam relasinya saudara. Ada yang membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Ada yang tidak memakai kata-kata dengan bijak, memakai kata-kata untuk menyakiti, marah saudara kepada satu sama lain, melukai satu sama lain. Ada yang berkata mereka beriman tapi tidak mengaplikasikannya dalam perbuatan yang baik, dan akhirnya Yakobus di sini mau memberikan satu penekanan dari mana datangnya semua sengketa, semua konflik itu. Dalam bahasa Asia sudah kata sengketa itu polemoi, kata pertengkaran itu makai,
ya. Dan kedua kata ini saudara dalam konteks bahasa Yunani itu dipakai tidak hanya dalam konflik antar manusia saja, tapi ini perang. Perang antar bangsa, perang yang sifatnya besar saudara. Kenapa Yakobus ingin memakai kata ini saudara dan mengedepankan bahwa apa yang terjadi ada seperti peperangan di antara kita orang-orang percaya saudara. Karena Yakobus ingin menyampaikan seperti ini, semua konflik apapun jenisnya, besar maupun kecil skalanya, itu punya penyebab yang sama. Baik konflik antar negara saat ini seperti perang yang sedang berlangsung di tengah-tengah dunia, bahkan sampai konflik yang kita alami dalam kehidupan kita, penyebabnya sama. Dan seringkali kalau kita pikir penyebab yang sama ini saudara, kita seringkali berpikirnya, oh penyebab konflik itu adalah orang lain atau kondisi saya. Kalau kita berkonflik dalam keluarga dengan pasangan kita, pasti saudara pertama-tama yang kita lihat salahnya, salah pasangan kita. Saya salahin istri saya salahin saya. Kalau kita berbicara tentang konflik yang lain misalnya saudara, kenapa kok istri saya nggak mengasihi saya? Karena saya kurang perhatian katanya sama dia. Tapi kan kondisinya nggak mendukung. Saya harus bekerja, saya harus mencari nafkah, waktunya saya nggak bisa kasih buat Doris, terpaksa. Yang saya salahin kondisinya. Oke lah, kita juga punya salah dalam konflik, ngaku ada salah. Tapi sadar atau tidak saudara, kita seringkali maunya kesalahan kita kelihatan lebih dikit daripada orang yang berkonflik dengan kita. Tetapi menariknya, saat Yakobus berkata apa yang menjadi penyebab konflik, di ayat 1, dia sampaikan di kalimat yang kedua, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang? Kalau kita cenderung untuk menyalahkan penyebab konflik itu dari luar kita, Yakobus malah ingin meng-highlight-nya dari dalam hidup kita. Dari hawa nafsu kita, dalam bahasanya ada kata hedone, di mana kita mendapatkan kata hedonisme, kata hedon. Yaitu kita ingin memuaskan keinginan hati kita yang terdalam, dan oleh sebab itu di pasal 2, di ayat 2 dia katakan, "Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi." Akar dari penyebab masalahnya adalah diri kita sendiri. Kita ingin memuaskan hati kita ingin memuaskan kepentingan kita, maka itu saudara, kita berkonflik dengan sesama kita. Douglas Moo, seorang teolog berkata seperti ini saudara, konflik manusia, mulai dari perdebatan lisan, kekerasan pribadi, sampai konflik antar bangsa itu punya penyebab yang dapat ditelusuri pada hawa nafsu yang salah. Perhatikan kata-kata itu, untuk menginginkan lebih dari apa yang kita miliki, untuk iri hati, menginginkan apa yang dimiliki orang lain, entah itu kedudukan ataupun harta milik mereka. Saudara, apapun yang terjadi dalam konflik, meskipun mungkin kita merasa bukan kita yang menyebabkan konflik itu, kita hanya terseret ke dalam satu konflik tertentu saudara. Yakobus di sini berkata, ada kepentingan diri kita yang kita ingin puaskan saudara. Dan yang terlebih lagi kalau minggu lalu saudara ingat kita berbicara tentang iri hati. Iri hati itu tidak hanya saudara terpuaskan waktu kita mendapatkan apa yang kita inginkan saudara, tapi iri hati itu baru dipuaskan saat kita melihat orang lain tuh iri sama kita. Artinya ada hal yang kita perlu menangi saudara dalam konflik. Di dalam konflik saudara, manusia kita hatinya tuh nggak cuma puas sekedar hanya kita mendapatkan solusi atas konflik kita, enggak. Tapi sebetulnya kita mau mencari kemenangan dari lawan-lawan kita dalam konflik. Dan oleh sebab itu kalau kita loncat sedikit ke ayat 11, Yakobus memberikan nasihat untuk jangan memfitnah. Jangan memfitnah, sini Yakobus berkata untuk jangan menghakimi. Kenapa saudara? Karena di dalam relasi kita dengan sesama, dalam kita mementingkan kepentingan diri sendiri dalam konflik, kita maunya menjadi hakim yang terlihat lebih tinggi, yang terlihat lebih superior dari yang lainnya. Dan saudara tebak apa yang terjadi? Yes, mungkin kita bisa memenangkan konflik atas lawan kita. Lawan kita akhirnya mengakui kita, lawan kita akhirnya tidak mendapatkan atau kita mendapatkan apa yang lawan kita tidak dapatkan saudara dari konflik. Tapi yang terjadi saudara, kemenangan itu akan mengorbankan relasi yang sangat berharga yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah manusia. Relasi yang menjadi rancangan Tuhan. Relasi yang Tuhan sudah rancangkan bahwa kita dipanggil untuk saling mengasihi, saling melayani. Bukan untuk saling berkonflik saudara. Saudara, ada satu film saudara,
yang saya suka, film The Godfather yang part 2. Ya saudara, di film itu film bercerita tentang mafia di Amerika. Karakter utamanya saudara bernama Michael Corleone, ya. Di film ini, di awal film diceritakan Michael Corleone ini relasinya baik dengan orang sekitar, dengan keluarganya, dengan rekan bisnisnya, dengan kompetitornya saudara. Tapi dia punya satu ambisi. Dia mau menjadi keluarga mafia terbesar. Dia mau membangun bisnisnya saudara dengan sangat besar saudara. Dan di sepanjang film yang terjadi apa? Satu persatu saudara, orang-orang yang menghalangi dia. Termasuk saudara kandungnya, termasuk istrinya sendiri saudara. Kalau nggak dibunuh, hubungannya diputus. Dan di akhir film saudara, ada satu adegan yang menarik. Di ending film, dia itu dilihat duduk sendirian saudara. Di sebuah kursi, sebuah taman, duduk sendiri aja. Apa yang adegan itu mau sampaikan saudara? Yes, pada akhirnya Michael Corleone itu berhasil mendapatkan semua impiannya, ambisinya terpenuhi, tapi nggak ada satupun orang yang di awal film menemani dia. Di akhir film nggak ada satupun orang yang menemani dia. Dia sendirian. Kenapa? Karena dia sudah merusak semua relasi. Karena dia mementingkan ambisinya sendiri, dia mementingkan kepentingan sendiri. Dan saudara, sebetulnya konflik dengan sesama yang mementingkan diri sendiri itu memiliki satu motivasi atau satu konflik yang lebih dalam yang mendasari ini semua. Yang kita masuk di poin kedua, yaitu konflik dengan Tuhan. Kita masuk saudara sekarang di ayat yang kedua saudara. Nah ini menarik. Setelah Yakobus menekankan kenapa kita bertengkar, kita mengikuti hawa nafsu kita. Menariknya di akhir ayat kedua, di kalimat terakhir yang saya tebalkan di sini saudara, Yakobus seolah mengubah topiknya menjadi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus ini seakan ingin memberitahukan secara logis saudara apa yang terjadi saudara di sini. Ya, Yakobus mau bilang begini, hei kamu kan orang Kristen, kamu percaya sama Tuhan dan kamu tahu Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa memberikan apa yang kamu ingini. Kenapa kamu nggak doa sama Tuhan, tetapi kamu malah mencarinya dari sesama dan kamu berkonflik, bertengkar dengan sesama. Ya akhirnya kamu nggak peroleh apa-apa karena kamu nggak berdoa. Kamu tidak berdoa, gitu dikatakan. Dan mungkin di sini kita berpikir, enggak kok saya udah berdoa. Dan saya tahu saya tuh berdoa bukan hal yang aneh-aneh juga. Saya berdoa untuk hal-hal yang baik. Saya berdoa misalnya untuk dapat kesehatan. Saya berdoa supaya pekerjaan saya dilancarkan. Saya berdoa yang masih single supaya saya dapat pasangan hidup. Kan baik doa-doa saya. Tapi kenapa kok saya tidak mendapatkan itu semuanya? Di ayat 3, Yakobus menambahkan, atau kamu juga berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena dikatakan kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu lagi. Saudara, apa yang Yakobus katakan dengan kamu salah berdoa di sini? Apakah topik doanya salah? Apakah nggak boleh saudara kita mendoakan untuk kesehatan kita, untuk pekerjaan kita, untuk pasangan kita, untuk keluarga kita? Saudara, itu bukan yang Yakobus maksudkan di sini. Kamu salah berdoa di sini bukan berbicara tentang ada topik-topik doa yang keliru kita doakan. Jelas kalau kita doakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan. Misalkan berdoa untuk orang-orang celaka, itu memang bukan doa yang berkenan di mana Tuhan. Tapi bukan itu yang Yakobus maksudkan di sini. Yang Yakobus maksudkan di sini adalah kita salah berdoa karena kita terlalu mengedepankan hawa nafsu kita dalam kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin seperti ini saudara kasus yang terjadi. Sebelum kita berdoa kita sudah tahu. Saat kita mau berdoa kita punya ekspektasi. Ada keinginan, ada harapan yang kita ingin Tuhan jawab. Kabulkan bagi kita. Kita doa, kita doa, kita doa. Tapi saudara belum ada jawaban. Belum ada kelihatan progres ya saudara. Dan kita terus mau mengedepankan hawa nafsu kita. Ya terus akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak ngelihat lagi Tuhan sebagai Tuhan. Tapi kita malah melihat Tuhan sebagai seseorang yang kita pikir harus memuaskan keinginan hati kita. Ini yang Yakobus maksudkan di sini. Dengan kata lain saudara, doa yang salah menurut Yakobus di sini adalah di mana kita menaruh hawa nafsu kita itu berada di atas Tuhan itu sendiri.
Bukan lagi Tuhan yang berada di atas, tapi hawa nafsu kita saudara yang menguasai diri kita. Dan kita memaksa Tuhan seakan-akan Tuhan itu seperti pelayannya kita. Seperti butler yang bisa mengabulkan semua permintaan-permintaan kita. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan tidak akan selalu mengabulkan permintaan kita. Kalau dia tidak mengabulkan permintaan kita lelah berdoa, kita kecewa sama Tuhan, dan akhirnya kita masuk ke kategori orang yang tadi, yang tidak berdoa. Sam Alberry berkata seperti ini saudara, ketiadaan doa muncul dari rasa kemandirian terhadap Allah. Sehingga alih-alih mendoakan keinginan-keinginan kita malah menuruti keinginan-keinginan tersebut. Daripada percaya kepada Bapa yang berkenan memberikan karunia-karunia yang baik kepada anak-anaknya, kitalah yang menentukan sendiri apa yang baik dan berusaha memperolehnya melalui usaha kita. Oleh sebab itu saudara, masalah doa ini bukan masalah bagaimana cara kita berdoa, bagaimana permohonan kita dinyatakan kepada Tuhan, tetapi ada satu masalah yang lebih dalam yang Yakobus ingin sampaikan. Kenapa kita tidak meminta dari Tuhan, tapi malah berkonflik dengan sesama kita? Di ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang sangat-sangat besar sekali saudara, sangat-sangat keras. Di mana kata ini bahasa aslinya adalah, hai kamu orang-orang yang telah berzina. Adulterous dikatakan dalam bahasa Inggrisnya. Masalah kita dalam meminta kepada Tuhan, kita tidak berdoa atau doa yang salah dan kita berkonflik dengan sesama kita. Yakobus katakan itu terjadi karena kita tidak lagi memandang Tuhan sebagai Tuhan kita. Kita telah menyeleweng dengan hal yang lain. Makanya dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hati kita saudara tidak lagi mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan dikatakan ini seperti seorang yang sudah menikah, pasangannya itu menyeleweng dengan orang yang lain. Seperti itulah hati kita saudara saat kita mementingkan diri kita dalam berkonflik dengan sesama kita. Dan kita menekan Tuhan dalam doa kita. Dan apa yang terjadi saudara di sini ayat 4 dan 5 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci berkata tanpa alasan, kalau yang ditempatkan Allah di dalam dirinya, diri kita diingininya dengan cemburu. Saya ingin agak skip sedikit saudara. Ini yang terjadi Tuhan, saudara-saudara, antara kita dengan dalam konflik kita dengan sesama. Konflik antara kita dengan sesama menyatakan 3 hal saudara di sini. Yang pertama, ada konflik yang lebih serius antara kita dan Tuhan. Jadi saudara, waktu kita berkonflik dengan satu sama lain saudara, sebetulnya itu nggak cuma konflik kita horizontal aja, tapi ada konflik vertikal. Di mana hati kita tuh lebih memilih dunia ini daripada kita memilih Tuhan. Dan Tuhan gak tinggal diam di situ. Tuhan adalah Tuhan yang dikatakan Tuhan yang adil. Dikatakan tadi di ayat 5, dia adalah Tuhan yang cemburu. Dan Tuhan yang cemburu mengatakan ia akan memberikan pembalasan kepada kita yang telah berzinah daripadanya. Ada murka Tuhan yang datang. Murka Tuhan yang mengakibatkan kepada kebinasaan, kepada kematian yang kekal. Dan akibatnya, apa yang terjadi saudara? Manusia gak pernah tenang dalam hatinya. Karena kenapa? Karena murka Tuhan itu akan terus datang kepada kita yang berkonflik dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kita perlu menekan keadilan Tuhan. Gak tenang saudara. Konflik sama sesama mungkin bisa selesai. Tetapi itu bukan berarti konflik dengan Tuhan itu selesai. Kita punya konflik yang lebih dalam hati kita, itu konflik dengan Tuhan. Dan artinya saudara, ketika kita berbicara tentang konflik dengan sesama, bagaimana kita menyelesaikan kita dengan sesama kita saudara. Kita perlu terlebih dahulu menyelesaikan konflik kita dengan Tuhan. Dan kita menyelesaikan konflik kita dengan Tuhan. Bukan dengan menghilangkan konflik itu sepenuhnya saudara. Karena di tengah-tengah dunia ini kita gak mungkin saudara untuk menghilangkan konflik sepenuhnya. Tapi ada satu konflik yang benar, konflik yang sehat, yang Tuhan ingin kita miliki. Di poin ketiga itu konflik dengan si iblis saudara. Kita masuk ke ayat 7. Di ayat 7 di sini Yakobus memberikan solusi bagi kita bagaimana mengatasi saudara masalah hati kita yang tidak mau atau telah berzinah daripada Tuhan, atau telah berkonflik dengan Tuhan. Dikatakan di ayat 7, kembali tunduk kepada Tuhan dan lawan iblis, maka dia akan lari kepadamu saudara. Kita dikatakan bisa melawan iblis saudara. Iblis yang
menggoda hati kita terus-menerus, yang membawa kita ke dalam pencobaan, bisa kita lawan katanya Tuhan. Caranya gimana? Tunduk kepada Tuhan. Dan dikatakan tunduk kepada Tuhan itu seperti apa di ayat 8. Perhatikan kata-kata yang saya tebalkan di situ. Dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, bahasa ini bukan sekedar bahasa instruksi nasihat biasa saudara, tetapi kalimat ini Yakobus menulis dengan rujukan kepada apa yang terjadi di perjanjian lama kepada bangsa Israel saudara. Ya. Ini berhubungan dengan upacara di dalam bait Allah ketika umat-umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan, apa yang terjadi? Saat orang datang ke bait Allah itu adalah simbol dari kehadirat Allah, mereka mendekat kepada Allah, dan mereka saat mendekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mereka wajib untuk menahirkan atau membersihkan tangan mereka dari semua kotoran badan mereka, dan mereka harus mempersembahkan korban untuk menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka sebagai tanda penebusan atas dosa-dosa mereka. Barulah mereka bisa mendekat kepada Allah karena mereka sudah suci dan sudah benar di hadapan Tuhan saudara. Sekarang saudara, instruksi yang terjadi di perjanjian lama itu Yakobus berikan kepada kita umat-umat di perjanjian baru. Tapi bagaimana sekarang caranya kita menahirkan dan menyucikan hati kita? Kita tidak lagi melakukan pembersihan sebelum saudara beribadah. Kita nggak perlu lagi memberikan korban persembahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana kita mendekat kepada Allah? Apakah kita mendekat kepada Allah dengan sekarang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Apakah dengan saudara rajin datang beribadah, rajin pelayanan, rajin melakukan hal-hal seperti penginjilan, seperti yang Satrio lakukan, itu dapat membawa kita jadi suci dan tahir di mata Tuhan? Apakah kita bisa mendekat kepada Tuhan dengan usaha dan perbuatan baik kita, saudara? Jawabannya mungkin saja bisa. Kalau kita lakukan itu dengan sempurna tanpa bercacat. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan itu dengan sempurna dan tanpa bercacat di dalam dunia ini? Senantiasa baik, senantiasa beribadah dengan setia, senantiasa tidak melakukan dosa dalam kehidupan ini. Gak ada yang bisa saudara. Kita tidak akan mungkin hidup terlepas dari dosa. Kita tidak akan mungkin hidup dengan hati yang benar-benar tulus, benar-benar murni saudara, untuk menghadap kepada Tuhan. Hati kita masih tercemar oleh kepentingan diri dan dunia ini saudara. Dan oleh sebab itu menarik di ayat 9 dan 10, Yakobus memberikan nasihat di sini bukan untuk, hei kamu harus berusaha lebih lagi supaya kamu hidupnya tambah bersih, tambah berkenan di mata, tapi dikatakan apa? Sadari kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Yakobus di sini nggak maksudkan saudara bahwa kehidupan orang Kristen itu harus bersedih terus, nggak boleh bersuka cita, enggak. Bahkan di pasal pertama ayat kedua saja, Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu sukacita bila kita jatuh ke dalam pencobaan. Ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita orang percaya. Tapi kenapa di sini dikatakan berduka cita, meratap, tertawa ganti ratap saudara, sukacita ganti duka cita saudara. Yakobus di sini berkata tentang meratap, berduka cita, bukan karena dirinya sebagai anak Tuhan, tapi meratap dan berduka cita karena dosa-dosa kita saudara. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, sekarang bagaimana kita dapat datang kepada Tuhan? Kita dapat dibersihkan, ditahirkan kembali, disucikan, agar kita dapat mendekat kepada Tuhan dan melawan iblis, mengadakan perdamaian kembali dengan Tuhan dan perdamaian dengan sesama saudara. Jawabannya bukan melalui usaha kita, tapi di ayat 6, ada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita yang besar, yang menutupi segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Yang kita akan sadari saudara saat kita meratapi kemalangan kita, meratapi dosa-dosa kita, berduka cita atas dosa-dosa kita. Dan kasih karunia ini berkata, di dalam Injil yang berkata, bahwa kita sekarang dapat mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu mendekat kepada kita dalam kasih karunia yang besar. Dia datang ke dalam dunia ini saudara untuk mendamaikan konflik kita dengan Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib. Untuk memuaskan muka Tuhan atas perzinahan kita dengan dunia ini saudara. Dan sekarang Injil berkata,
kita dapat kembali mendekat kepada Tuhan, bukan dengan kebenaran dan kekudusan hidup kita, tetapi karena kebenaran dan kekudusan Kristus sekarang telah menutupi seluruh dosa-dosa kita. Betul saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, pertumbuhan iman kita itu akan semakin ditandakan dengan kita akan menyadari betapa berdosanya kita. Mungkin kita semakin bertumbuh, kita akan semakin menyadari kita itu berasa tambah berdosa di hadapan Tuhan, tambah tidak layak. Tetapi saudara, kita akan juga menyadari betapa besarnya Injil itu telah menutupi semua dosa-dosa kita di dalam Kristus. Sehingga saudara, bagaimana kita dapat berjalan dengan setia saudara di dalam sebuah konflik. Saya ingin tutup dengan satu hal implikatif bagi kita. Jika kita terlibat dalam sebuah konflik, tanyakan ini dalam kehidupan kita. 4 hal ini saudara. Pertama, lihat apa keinginan yang kita cari dari konflik ini. Apa, kalau dalam bahasa yang lebih spesifik lagi, berhala yang kita ingin penuhi dalam konflik ini. Ada 4 jenis berhala saudara. Kenyamanan, penerimaan, kontrol, atau kekuasaan. Bentuknya bisa macam-macam saudara. Bisa kita temukan dari materi, dari relasi, dari prestasi-prestasi kita. Tapi motivasinya seringkali ada 4 ini. Kenyamanan, penerimaan, kontrol, atau kekuasaan. Coba lihat kalau kita berkonflik dengan sama kita. Apa yang kita ingin cari dari konflik ini. Dan yang kedua, kenapa kita tidak memintanya kepada Tuhan? Sadari saudara, bahwa konflik yang terjadi dengan sesama itu terjadinya bukan hanya ini tapi dengan Tuhan. Kenapa kita tidak mempercayai Tuhan dapat memberikan kenyamanan, penerimaan, kontrol, atau kekuasaan yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana Injil kembali memutarbalikkan hati kita untuk kita kembali mendekat kepada Tuhan dengan cara pertama sadari, kita bukan orang yang benar. Kita orang yang telah berdosa, telah berzinah. Dan konflik yang kita nyatakan kepada sesama kita sebenarnya menunjukkan inilah hati kita yang telah berzinah kepada Tuhan dan kembali bertobat, mengakui dosa-dosa kita. Renungkan kasih Kristus kembali. Terapkan ke dalam hati kita bagaimana Injil telah memenuhi keinginan hati kita saudara. Kenyamanan, kuasa, penerimaan, kontrol yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Bukan karena kita tapi dalam Kristus. Dan terakhir bagaimana kita melawan iblis dari semua itu. Dengan kita memohon pertolongan Roh Kudus. Dan yang terakhir mengampuni dan rekonsiliasi dengan sesama kita yang berkonflik. Karena saudara ketika kita mengampuni, ketika kita kembali berdamai dengan satu sama lain, mengadakan damai, berrekonsiliasi. Bukan hanya hubungan ini yang pulih saudara. Hubungan kita dengan Tuhan pun juga kita akan melihat dengan lebih besar lagi saudara. Dan yang pasti, kita di situ melawan iblis. Kita melawan apa yang iblis kehendaki. Dia maunya kita berpisah, bercerai-berai, tapi dengan kita rekonsiliasi dan kita berdamai dengan satu sama lain. Itu adalah senjata bagi kita untuk melawan kuasa iblis tengah-tengah dunia ini. Dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Memiliki konflik yang benar. Bukan konflik dengan Tuhan, bukan konflik dengan sesama. Tapi konflik dengan iblis. Dan biarlah kasih Tuhan itu terus bertumbuh dalam hidup kita. Kita semakin membenci dosa-dosa kita. Melihat satu sama lain kita dengan kasih. Dan melihat Tuhan di dalam kasih karunia yang besar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang telah menyelesaikan segala konflik kami Tuhan. Baik itu konflik dengan Tuhan yang tidak dapat kami selesaikan. Engkau mati bagi dosa-dosa kami Tuhan untuk memulihkan relasi kami dengan Engkau. Sehingga Tuhan di dalam relasi yang benar ini, kami dapat kembali memiliki relasi yang benar dengan sesama kami. Berbicara kepada hati kami yang menginginkan kepentingan diri, yang kami mencari dari satu sama lain. Bahwa Engkau telah memuaskan semuanya itu di dalam Kristus. Di dalam anugerah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan dalam nama Kristus berdoa dan ucap syukur. Amin.